Kembali lagi di cerita Sayali dan Sachin. Episode kali ini akan lebih membahas tentang Rosni. Ini episode menegangkan guys, karena rahasia Rosni akan terbongkar semuanya. Sayali akan menangkap basah Rosni. Seperti apa keseruannya? Yuk langsung aja kita mulai daripada penasaran. Episode kali ini dimulai dengan keluarga Desmuk sampai di desa untuk melakukan ritual puja. Rosni merasa resah sepanjang ritual karena desa itu adalah tempat tinggal ibunya. Beberapa ritual pun dilakukan para wanita Desmuk. Di tempat lain di desa itu, Supriya sedang menunggu kedatangan Rosni untuk melakukan puja memperingati hari kematian suaminya. Rajaswari mencoba menelepon Rosni berkali-kali, namun Rosni tidak berani mengangkat telepon. Pendeta memberitahu ritual selanjutnya bahwa seorang anak harus menggendong ibunya mengelilingi kuil. Ini adalah simbol penghormatan dan bakti. Keluarga Desmuk menuju tempat lain untuk melakukan ritual itu. Rosni diam-diam menelepon Rajaswari. Rajaswari memintanya untuk datang karena Supriya sudah lama menunggunya. Rosni merasa khawatir. Tempat melakukan ritual keluarga Desmuk dan ibunya berdekatan. Bagaimana jika ketahuan keluarga Desmuk? Dan jika keluarga Desmuk melihatnya bersama Supriya dan Chris, maka semua rahasianya akan langsung terbongkar. Sementara itu, Renuka merasa bangga pada Tejas dan memintanya menggendongnya mengelilingi kuil. Tejas merasa keberatan. Namun dia mencoba menggendong ibunya dan dia tidak sanggup sebab Renuka sangat berat baginya. Renuka menegurnya dan berkata pada pendeta untuk tidak khawatir karena dia masih punya putra lainnya. Sachin siap-siap untuk menggendong Renuka, tetapi Renuka berjalan ke Akash dan memintanya menggendongnya. Seketika Sachin merasa kecewa guys. Sebenarnya Sachin sangat sayang pada Renuka. Hanya saja Renuka tidak pernah bisa melihat bakti Sachin. Akash mencoba menggendong Renuka dan ternyata Akash juga tidak mampu menggendongnya. Setelah itu, nenek meminta Sachin untuk menggendong Renuka. Renuka sebenarnya merasa keberatan, namun Sachin merasa ingin sekali melakukannya. Sachin berhasil menggendong Renuka dan berjalan mengelilingi kuil. Di saat ini, Renuka nampaknya luluh dan menatap Sachin sambil tersenyum. Apakah Renuka merasakan kehangatan seorang putra yang tidak pernah diberikan Tejas dan Akash? Tanpa disadari, Renuka meneteskan air mata terharu. Mungkinkah Renuka merasa luluh hatinya dan merasakan bakti seorang putra yang sesungguhnya? Semoga saja setelah ini, Renuka bisa bertobat dan menganggap Sachin sebagai putranya sendiri. Oke, ritual ini berhasil diselesaikan Sachin dengan baik. Setelah itu, pendeta meminta Sayali mengambil air dari sungai untuk ritual berikutnya. Di saat yang sama, Rosni sampai di tempat Supriya dan Chris. Rosni merasa sangat takut ketahuan keluarga Desmuk. Supriya menegaskan bahwa ritual ini harus dilakukan demi masa depan dan kesejahteraan Chris. Di tengah ketegangan Rosni, Chris malah bertanya tentang ayahnya. Karena desakan Supriya, Rosni pun setuju untuk melakukan upacara terakhir untuk mendiang suaminya, walau hatinya sangat resah. Sementara itu, Sayali sedang menuju tempat itu untuk mengambil air. Gawat juga nih, akankah Sayali melihat Rosni ya? Pendeta memulai ritual. Sebagai bagian dari ritual, Rosni mengucapkan nama aslinya yaitu Kalyani dan hubungannya dengan Chris yaitu sebagai ibu Chris. Dan Rosni juga menyatakan bahwa dia melakukan ritual ini untuk mendiang suaminya pada hari peringatan kematiannya. Secara bersamaan, Sayali rupanya berdiri di belakang Rosni dan dia mendengar semua ucapan Rosni. Sayali terkejut mendengar Rosni menyatakan bahwa namanya Kalyani dan dia adalah ibu kandung Chris. Sayali syok dan merasa dikhianati setelah mengetahui kebenaran ini. Sayali mengingat semua kejadian-kejadian sebelumnya yang sempat membuatnya curiga pada Rosni. Dan hari ini terbukti bahwa semua kecurigaannya benar adanya. Sayali memanggil Rosni dan menjatuhkan kendi air yang dibawanya. Rosni dan semuanya menatap Sayali dengan kaget. Gawat, habislah Rosni kali ini. Sayali bertanya pada Rosni, jadi namanya adalah Kalyani dan dia adalah putri Supriya serta ibu Chris. Adegan bergeser ke keluarga Desmuk. Mereka merasa Sayali terlalu lama. Mereka juga menyadari bahwa Rosni tidak bersama mereka. Sachin memutuskan pergi untuk mencari Sayali dan Rosni. Sementara itu, dengan polos, Chris berlari ke Sayali dan memeluknya. Sayali tak mampu lagi menahan amarah setelah rahasia besar Rosni akhirnya terungkap. Dengan hati yang hancur, dia menampar Rosni dengan keras di hadapan semua orang. Sayali juga memperingatkan Rajaswari untuk tidak ikut campur. Sayali tak habis pikir bagaimana Rosni sanggup membohongi keluarga Desmuk selama ini.
Dia memarahi Rosni karena telah memanipulasi semua orang, bahkan tega meninggalkan anak kandungnya demi mengejar kehidupan lain. Bagi Sayali, pengkhianatan ini sudah melampaui batas, hingga dia tak lagi melihat sedikit pun ketulusan dalam diri Rosni. Sayali mempertanyakan bagaimana seseorang bisa begitu kejam dan penuh dengan tipu daya. Rosni memohon pada Sayali untuk mendengarkan penjelasannya. Sayali menolak untuk mendengarkan. Dengan tegas dia mengatakan bahwa dia tidak mau lagi menerima kebohongan apapun dari mulut Rosni. Chris memeluk Rosni dan memanggilnya ibu. Sayali mempertanyakan pada Rosni bagaimana dia bisa meninggalkan anaknya sendiri. Rosni menangis dan dia meminta Sayali untuk menghukumnya. Dia mengambil tangan Sayali untuk memukulinya berkali-kali. Sayali berteriak pada Rosni untuk berhenti. Bagaimanapun dia tidak akan bisa mentolerir pengkhianatan sebesar ini. Supriya menangis dan memohon pada Sayali untuk tidak memberitahu keluarga Deshmukh. Supriya juga meminta maaf pada Sayali. Sayali bersikeras tidak bisa menerima semua kebohongan Rosni. Rosni berlutut di hadapan Sayali dan memohon kepadanya agar tidak membongkar semua kebenaran ini pada keluarga. Namun, Sayali tetap teguh pada pendiriannya dan menyatakan bahwa seluruh keluarga berhak mengetahui segalanya. Sementara itu, Sachin mulai cemas karena tidak dapat menemukan Sayali dan Rosni. Sayali berjalan pergi dengan tujuan akan membongkar kebenaran pada keluarga besar. Dalam keputusasaan, Rosni membawa Chris menuju ke sungai. Rosni menarik Chris dan mengancam akan mengakhiri hidupnya dan Chris dengan menenggelamkan diri ke sungai. Sayali terkejut dan meminta Rosni untuk berhenti. Rosni tetap nekat dan menggendong Chris. Dia berjalan masuk ke sungai. Supriya takut kehilangan putri dan cucunya. Dia memohon pada Sayali untuk memaafkan kesalahan Rosni. Supriya menangis dan berkata, 3 nyawa akan melayang jika kebenaran ini terungkap sekarang. Karena terdesak, Sayali pun terpaksa memberikan waktu 3 hari kepada Rosni. Rosni pun membawa Chris kembali ke tempat yang aman. Sayali memperingatkan bahwa dia tidak akan mendukung kebohongan ini. Dia menuntut Rosni untuk mengakui sendiri semua kebohongannya begitu mereka kembali ke Mumbai. Tepat pada saat itu, Sachin sampai di sana. Dia bingung melihat Sayali serta Rosni bersama keluarga Supriya di sana. Sachin bertanya kepada Rosni kenapa dia basah kuyup. Rosni dengan cepat berbohong. Dia berkata bahwa dia melompat ke air untuk menyelamatkan Chris yang hampir tenggelam. Sayali terpaksa diam saja, walau dia tidak sabar melihat Rosni sangat pandai berbohong. Kemudian, Rosni mengambil air dan menyerahkannya kepada Sayali. Setelah itu, mereka berjalan kembali ke kuil. Tejas bertanya pada Rosni kemana saja dia dari tadi. Seperti biasa, Rosni mencari alasan dengan berbohong. Sayali menatap Rosni dengan tajam. Tiba-tiba, Pertapa misterius muncul di hadapan keluarga Deshmukh dan tertawa dengan nada menyeramkan. Pertapa itu menyatakan bahwa sebuah kebenaran yang jauh lebih pahit akan segera mengguncang keluarga Deshmukh. Rosni menjadi ketakutan dan berpikir bahwa yang dimaksud Pertapa itu adalah kebenaran tentang dirinya. Setelah itu, Sayali kembali mengingatkan Rosni bahwa Rosni harus mengakui semua rahasianya kepada keluarga besar, atau Sayali sendiri yang akan membongkarnya. Sekian dulu episode kali ini. Wah, seru banget guys. Gimana nih akhirnya? Apakah Rosni akan berani mengakui semuanya? Atau Sayali terpaksa turun tangan? Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.